بمقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdih qalbi bihadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Syekhul Mustaqim radhiyallahu anhu wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tentang zikir daripada Ratul Aqdas yang keempat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyrat dibaca sebanyak 10 kali. Ya, kemarin sudah diterangkan beberapa faidah keistimewaan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kelanjutannya ya masih tentang keistimewaan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim atau hauqalah ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau dan ridho pula kepada kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajja Adamu alaihi salam faqafa bil baiti sab'an. Bapak kita Nabi Allah Adam alaihi salam, beliau melaksanakan ibadah haji. Ya, Nabi Allah Adam alaihi salam, beliau melaksanakan ibadah haji. Faqafa bil baiti sab'an. Kemudian beliau Nabi Adam alaihi salam melaksanakan tawaf di Ka'bah ya sab'an sebanyak 7 kali. Beliau tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Falaqiyatul malaikatu fi tawafi. Kemudian ya beliau Nabi Adam alaihissalam berjumpa dengan malaikat-malaikat yang banyak fi tawafi di saat beliau sedang tawaf. Faqalu, maka mereka para malaikat berkata, barra hajjuka ya Adam, wahai Adam, semoga hajimu adalah haji yang mabrur. Nah ini Nabi Adam alaihissalam, beliau ketika melaksanakan ibadah haji kemudian bertawaf di Baitillah ya sebanyak 7 kali. Dalam tawaf itu bertemu dengan malaikat-malaikat. Kata malaikat, barra hajjuka ya Adamu, wahai Nabi Adam, semoga ibadah hajimu adalah ibadah haji yang mabrur. Nah ini doa ya, jadi kebiasaan bagi kita apabila ada kawan
yang melaksanakan ibadah haji maka kita doakan ya di saat hajinya maupun di saat keberangkatannya atau di saat sesudah pulangnya kita katakan ya barra hajjuka, hajimu mabrur ya, atau dengan doa yang lain tapi maknanya sama ya, hajjuka mabrur wa sa'yuka mashkur wa tijaratuka lan tabur ya, itu doa untuk orang yang sudah mengerjakan ibadah haji ya. Maknanya adalah semoga ibadah hajimu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu berhak mendapatkan balasannya yakni syurga. Karena Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasan yang paling layak, paling setimpal kecuali surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kata para malaikat-malaikat, barra hajjuka ya Adam, wahai Nabi Adam, semoga hajimu adalah haji yang mabrur. Amma inna qad hajjana, adapun kami kata malaikat-malaikat sudah melakukan ibadah haji juga. Hazal baita, kami sudah melaksanakan ibadah haji di rumah Allah ini. Qablaka, sebelum engkau wahai Nabi Adam, di al-fai'am 2000 tahun yang lalu sebelum engkau. Kata malaikat-malaikat, kami sudah melakukan pergi haji yang tawaf di sini ya di rumah Allah 2000 tahun sebelum engkau melaksanakan wahai Adam alaihissalam. Gala kata Nabi Allah Adam alaihissalam, famaza kuntum taquluna haulahu, apa yang kau baca ya ketika mengelilingi Ka'bah tersebut, ketika mengelilingi rumah Allah Ka'bah Baitul Atiq, maza taquluna, apa yang kau ucapkan hai para malaikat-malaikat? Qalu, mereka menjawab, kunna naqulu, adalah kami ketika tawaf membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ya malaikat-malaikat ketika tawaf bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baqiyatus shalihin. Qala Adamu alaihi salam, kata Nabi Adam, fazidu fiha wa la haula wa la quwwata illa billah. Tambahin, jangan cuma sampai Allahu akbar, tapi tambahin satu lagi kalimatnya wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ini malaikat diajarin sama Nabi Adam alaihissalam. Ya, kayaknya menunjukkan para nabi-nabi dia lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat-malaikat. Ya, di malaikat diajarin kalau tawaf jangan hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tapi kata Nabi Adam, zidu fiha, tambahkan olehmu ya pada tawaf kamu yang 7 tadi, wala haula wala quwwata illa billah. Ini yang kita baca setiap jawab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tambahan dari Nabi Adam alaihissalam. Summa hajjal Ibrahim alaihissalam ba'da bina'il baita. Kemudian ya setelah pergantian masa, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang melaksanakan ibadah haji. Setelah beliau bangun itu Ka'bah, beliau laksanakan ibadah haji. Sama beliau muter juga ya di Ka'bah tersebut. Falaqiyatul malaikatu fit tawafi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketemu sama malaikat-malaikat di dalam tawafnya. Fasallamu alaihi, malaikat-malaikat mengucapkan assalamualaikum kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagala lahum, kata Nabi Ibrahim kepada mereka, para malaikat-malaikat yang dijumpai tadi di saat tawaf, maza kuntum taquluna fi tawafikum, wahai para malaikat-malaikat, apa yang kalian baca di saat tawaf kalian? Qalu, para malaikat menjawab, kunna naqulu qabla abika Adam, adalah kami sebelum datang ya Nabi Adam ayahmu, kami mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu yang kami ucapkan. Fa'alamnahu, kami iklankan itu, ya kami syiarkan zalikan. Bagala alaihissalam zidu wala bagala sallallahu alaihissalam, kata Nabi Adam ajarkan
tambahkan kepada kami, suruh tambahin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka sejak itu kami kalau tawaf bacanya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwata illa billah. Sampai situ. Ya. Faqala Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, zidu fiha al-aliyyil azim. Tambahin lagi, jangan berhenti pada illa billah, tapi tambahin al-aliyyil azim. Jadi sempurnanya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini dinukil oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Aqas di dalam ya Ratibul Aqasnya. Itu kita baca tadi ya 10 kali ya. Manfaatnya sangat besar insyaallah. Fagalatil malaikatu zalika, maka sejak saat itu malaikat mengucapkan yang demikian itu sampai sempurna ya. Kemudian waqala ba'dul masyayikh, telah berkata sebagian tuan-tuan guru ya, sebagian tuan-tuan guru, ulama-ulama shalihun, mereka berkata sahih amalaka bil ikhlas. Benarkanlah, selamatkanlah amal kamu bil ikhlas dengan berlaku ikhlas. Amal kamu, ibadah kamu, kerjaan kamu selamatkan. Dengan apa selamatkannya? Bil ikhlas, dengan berlaku ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kita ibadah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kita baca rotib ini ya, kita baca rotib ini dari tadi ya, dari habis sholat isya langsung ya, kita baca rotib, kita baca asmaul husna, kita baca maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerjaan kita selamatkan dengan ikhlas ya. Semua ibadah harus dilandasi dengan ikhlas. Itulah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, berkali-kali saya katakan haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada nilai, tidak ada hasilnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kecuali sholawat sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amaluna bainal qabuli wa raddiha, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalat ala al-habibi ala Nabi Muhammad. Semua amal kita, ibadah kita, kerjaan kita untuk Allah Subhanahu wa taala bainal qabuli wa raddiha, antara diterima dan ditolak. Sholat kita bisa ditolak, bisa diterima sama Allah. Sedekah kita bisa ditolak, bisa diterima sama Allah. Ya, illa sholat ala Nabi, kecuali sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang kita baca, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu bacanya mau dilempengin, mau dikasih cengkok, mau digaya-gayain, ya, biar orang makin semangat, biar orang makin dengar. Mungkin dikata supaya dikata enak suaranya, nggak ikhlas tuh bacanya, terserah mau dikata apa aja, ya. Semua ibadah antara ditolak dan diterima. Tapi sholawat sama Nabi, ya Allah, mau enak ya suaranya, mau nggak enak ya suaranya, mau lempeng aja, mau pakai zauk, pakai perasaan, mau pakai cengkok, mau riak lagi, mau sum'ah lagi, tetap diterima. Karamatan lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memuliakan Nabi, ya Allah memuliakan Nabi. Untuk selain itu, ya kita sahih amalkan bil ikhlas. Ya, kita selamatkan amal kita dengan ikhlas. Wasahih ikhlasuka bitabarri minal hauli wal quwwati. Ya, selamatkanlah ikhlas kamu
dengan berlepas diri daripada haul wal quwwah, daripada daya dan upaya. Ya. Jadi kita kalau bekerja biar ikhlas kita biar mantap, kita baca selalu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Syekh Ali bin Muhammad al-Iskandari al-Misri radhiyallahu anhu, idza dzakarta dzunubaka fala taqul la haula wala quwwata illa billah. Hati-hati ya. Jadi enggak semuanya kita mesti mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kapan tidak boleh mengucapkan la haula wala quwwata illa billah? Idza dzakarta dzunubaka fala taqul la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita lagi ingat nama dosa-dosa kita, ya bulan kemarin, minggu kemarin, hari kemarin, barusan kita bikin dosa Allah Subhanahu wa taala, ya. Dosa kita berjibul banyak banget. Jangan kita ngucapin lagi ingat nama dosa. Oh, kemarin habis begini nih. La haula wala quwwata illa billah. Itu enggak boleh. Ya. Kalau ingat dosa jangan ngucapin la haula wala quwwata illa billah. Kenapa tidak boleh mengucapkan la haula wala quwwata illa billah? Ya. Fa innaka bihi tubri'u nafsaka minha. Karena dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah sama aja Anda berlepas diri dari perbuatan maksiat tadi, dari dosa tersebut. Ya. Karena kan artinya la haula wala quwwata illa billah la maksiata. Ya. La maksiata illa bi ismatillah. Tidak ada perbuatan dosa yang saya lakukan, ya. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan perbuatan dosa illa biismatillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita ninggalin dosa, ya, dari pertolongan Allah, kekuatan Allah. Begitu pula kita mau mengerjain taat, ibadah, juga nggak bisa kita kerjain kecuali dengan kekuatan Allah. Haulullah, daya Allah, kuwatullah, kekuatan Allah. Jadi kita kerjain maksiat, kita mau ninggalin maksiat, itu ya dari Allah Subhanahu wa taala dikasih kekuatan. Kita mau ibadah, begitu pula itu dari Allah dikasih kekuatan. Nih ya, majlis malam Selasa, Masya Allah. Ini yang hadir jauh-jauh ini, yang di depan saya dari Larangan Selatan. Allah. Inilah haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gak bisa dia kerjain ini. Ya, ambil motor, gas sampai sini nggak bisa kalau nggak dikasih kekuatan tangannya. Bukan tangan saya dikasih kekuatan, hatinya dikasih kekuatan oleh Allah bergerak. Nah, itu perbuatan baik, ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa ninggalin maksiat pun kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ente ikut dosa yang saya bilang la haula wala quwwata illa billah, seakan-akan ente terlepas. Ini saya bikin maksiat karena kekuatan dari Allah. Ya, ini saya nggak mau ibadah sama Allah karena Allah nggak kasih kekuatan. Jadi jangan ucapkan la haula wala quwwata illa billah di saat kita ya ingat akan dosa-dosa kita. Lalu apa yang mesti kita ucapkan? Bal kul, akan tetapi ucapkanlah olehmu Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ingat dosa yang kemarin, ingat dosa yang lalu, ingat dosa yang dulu, ya kita ucapkan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiayai diriku sendiri. Aku telah zalim pada diriku sendiri. Aku sudah bikin dosa banyak kepada Engkau ya Allah. Faghfirli, ampuni dosa-dosa aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Penyayang ya Allah. Itu yang kita baca kalau kita ingat dosa. Sering dibaca apa? Sering dibaca apa? Kalau nggak baca berarti nggak sering ingat dosa. Bisa jadi nggak sering ingat dosa karena nggak punya dosa. Ya Allah, ya Bapak nggak punya dosa. Ini yang dibaca sama bapak kita
ya Nabi Allah Adam alaihissalam ketika beliau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus mengikuti skenario, ya. Karena sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, ya, sebelumnya Allah sudah berfirman, sesungguhnya aku ciptakan khalifah di muka bumi. Sesungguhnya aku ciptakan Nabi Adam manusia di muka bumi. Jadi Nabi Adam ya sudah dibilang Allah Subhanahu wa taala bakal menjadi khalifah di muka bumi. Nah sekarang kalau Nabi Adam tidak makan buah khuldi, berarti nggak turun-turun ke bumi. Kalau nggak turun ke bumi, berarti firman Allah yang tadi, yang sesungguhnya kami ciptakan khalifah di muka bumi manusia, bohong. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam harus jalankan skenario tersebut, harus makan buah khuldi, ya, supaya skenario Allah berjalan. Dia makan, kemudian terlepas pakaiannya, maka diturunkan ke bumi dari surga. Ya. Bahasa awalnya beliau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, 90 tahun taubat enggak diterima-terima. Ya, taubatnya bertaubat terus tapi enggak diterima-terima. Kecuali pas beliau mengatakan Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad antaghfirli. Ya Allah, dengan ketinggian pangkat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, aku mohon kau ampuni dosa aku ya Allah. Nabi Adam alaihissalam minta diterima taubatnya dengan menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau cuma Rabbana zalamna anfusana saja, tidak ada Allahumma bihamdi Muhammad wa ali Muhammad, belum diampuni dosanya. Ya, jadi kita istighfar apa aja kita baca, jangan pernah lepas daripada sholawat nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini masya Allah, ya, spesial istimewa. Ahmad alhamdulillah suaranya. Kayaknya sih kayaknya. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan suaranya terus, ya, jangan kayak serak. Ini tampil mulai sering nih, ya kadang-kadang seminggu bisa 4 kali. Mantap. Alhamdulillah. Ini Ustaz Juna, alhamdulillah ya kita kedatangan tamu. Ya, ini pengurus masjid atau OBIK dari Jombor Murni. Alhamdulillah beliau hadir. Ya silaturahmi ke tempat lagi kita doakan panjang umur. Amin. Alhamdulillah. Jadi amal kita antara diterima dan ditolak. Ya, jangan anteng-anteng aja, jangan enak-enak aja. Ya, bisa ditolak, bisa diterima. Tapi kalau sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya insya Allah yakin diterima. Makanya tadi itu dia baca maulid tetap semangat, yang tetap semangat. Alhamdulillah. Tapi kalau Ahmad lagi nggak ada, lemes lagi biasanya. Ya, para kan suara dua harus siap terus. Insya Allah. Waqala Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, telah berkata Imam Ja'far, Allahu alaihi ni'matan falyahmadillah. Barang siapa yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa satu nikmat, falyahmadillah, hendaklah dia memuji akan nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man an'amallahu alaihi ni'matan falyahmadillah. Siapa yang dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala harus puji Allah, alhamdulillah. Mantu biar ingat ya, nikmat Allah itu bukan hanya harta, bukan hanya duit ya, tapi sehat nikmat ya, kawan yang baik, kawan yang mau nasihatin kita, itu pun nikmat ya. Syukuri. Wa man istabqa ar-rizqa falyastaghfirillah. Barang siapa yang rezekinya lambat datangnya, ya, siapa yang dapat nikmat, puji Allah, alhamdulillah.
Dan barang siapa yang rezekinya terlambat datang, ya tungguin lama, ya Allah, ada kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan, ya Allah, ada dosa-dosa yang dikerjain belum juga taubat, belum minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu rezeki jadi lambat datangnya sama kita. Jadi Nabi ajarin kalau dapat nikmat bersyukur alhamdulillah, kalau rezekinya lambat ya banyak istighfar kepada Allah. Wa man ahsanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang hidupnya dibikin sedih sama satu urusan, ya, nyata utang kita banyak ya. Urusan kita banyak, akhirnya kita sedih, duka cita, gemes kita, galau kita. Kata Nabi, falyaqul, hilangkan kesedihanmu, hilangkan kegalauanmu dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Banyakin ya, banyakin enteng banget di lisan kita, di lidah kita gampang banget ya. Cuma setan memang nggak mau kalah, ya setan nggak mau kalah. Pas kita ingat mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, disibuk datang teman ngobrol aja kan. Ya kalau udah ketemu cekian ya, udah ngobrolnya bukan main. Agak ada tuh la haula wala quwwata illa billah. Ya, ada orang yang macam-macam. Ada yang nggak bisa diam, bentar-bentar Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngobrol, ada dari mana? Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Selawat. La haula wala quwwata illa billah. Ada juga yang syahadat. Ngobrol sedikit. Begitu terus. Ini berkah buat daripada dia kumpul di pengajian. Insya Allah kita juga begitu semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang terakhir. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala ukhbirukum bi tafsiri la haula wala quwwata illa billah. Maukah kalian aku kasih? Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat Allah illa bi ismatillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan dosa maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Haul Allah. Al-haulu al-quwwatu sama, dia juga daya upaya. Wala quwwata ala taatillah, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah illa bi'aunillah, kecuali pun dengan pertolongan Allah. Jadi kembali ke tadi, kita mau ninggalin maksiat nggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Kita mau ibadah, mau mantap ibadah kita, taat kita nggak bisa juga kecuali dengan pertolongan. Makanya selalu kita ucapin la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Hakaza akhbarani Jibril alaihi salam. Demikian yang telah diajarkan kepada aku oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kata Nabi, ya mudah-mudahan manfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi